Salam, perkenalkan nama saya Rialitus Damai Putra Wau. Pada hari ini saya akan mempresentasikan antropologi mengenai karakteristik Allah dalam diri manusia. Sebelum kita mengenal apa itu antropologi, yaitu
Saya akan mengasih tahu bagi kita bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia yang mencangkup dari sudut cara berpikir dan pola perilaku. Dan antropologi sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos dapat diartikan sebagai ilmu. Dan kalau digabungkan menjadi antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Dalam memahami dan mempelajari tentang bentuk fisik dan kepribadian masyarakat, kepribadian serta kebudayaan manusia, ini merupakan ciri-ciri khas yang ada dalam antropologi. Setelah itu kita dapat belajar mengenai konsep karakter Allah dalam diri manusia. Kita dapat mengetahui bahwasanya sifat pengampunan Allah, sifat pengampunan Allah sudah dapat membawa dampak positif bagi semua orang Kristen serta dapat membangun hubungan spiritual dengan Allah. Dan kita tahu juga bagaimana sifat Allah merupakan suatu hal yang sangat indah karena Allah bisa menjadi tempat pengharapan agar setiap orang memperoleh anugerah keselamatan dan pemulihan. Dan dalam hal itu, dalam hal yang sebagai untuk memperoleh anugerah dan keselamatan dan pemulihan tersebut, adanya suatu kasih yang menjadi konsep ciri khas yang ada dalam diri Allah. Dan kita dapat juga melihat bagaimana beberapa konsep yang mengenai kita dapat mempelajari tentang karakter Allah dalam diri manusia itu, kita tahu bahwa pendidikan karakter menjadi fokus utama dalam setiap individu karena pendidikan karakter merupakan proses yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral dan etika. Dan kita dapat beberapa tokoh yang berpendapat bahwasanya pendidikan dalam Kristen merupakan pendidikan yang bercorak, berdasar, dan berorientasi yang tertuju kepada nilai-nilai kekristenan. Dan Jabat juga berpendapat bahwasanya pendidikan Kristen tidak saja terbatas dalam pendidikan agama Kristen, tetapi juga mencangkup kepada pendidikan dalam konteks keluarga, jemaat, serta pendidikan dalam konteks sekolah yang secara keseluruhan mencangkup dalam terang iman Kristen. Jadi, untuk dapat memahami bagaimana karakteristik Allah dalam diri manusia, yaitu sebagai seorang Kristen atau bagaimana untuk mengenali karakteristik Allah, pendidikan Kristen juga menjadi hal utama baik dalam sekolah minggu, dan komunitas-komunitas Kristen yang lainnya. Dan kita dapat tahu sendiri bahwasanya identitas Allah dan manusia, dan kita tahu bahwasanya ketidakperubahan Allah adalah makna yang menyatakan bahwa adanya kesempurnaan di dalam diri Allah. Nah, arti ciri khas yang menjadi identitas bagi Allah yaitu ketidakperubahannya. Kita dapat menemukan hal ini dalam kitab Keluaran 3 ayat 14, Mazmur ayat 122 ayatnya 26 sampai 28, Yesaya 41 sampai ayat 4 dan Yesaya 48 ayat 12, dan Maliaki 3 ayat 6, Roma 1 ayat 23, Ibrani 1 ayat 11 sampai 12, dan Yakobus 1 ayat 17. Ini kita dapat melihat bagaimana identitas Allah yang ketidakperubahan Allah terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Dan selanjutnya, manusia dapat disebut juga sebagai makhluk yang berbudaya karena semua aktivitas manusia itu hampir semua dilakukan dan memiliki tindakan yang dapat memunculkan budaya atau kebudayaan. Dalam arti, manusia dan Allah hanya dibatasi oleh kekudusan, keilahian, dan karakteristik. Bagaimana manusia, kita dapat mengetahui bahwasanya manusia memiliki setiap hidup dalam lingkungan akan mempengaruhi bagaimana budaya tersebut akan tertanam bagi manusia. Sedangkan Allah telah memiliki ciri khasnya sendiri yaitu kekudusan, keilahian, dan karakteristiknya tidak pernah berubah. Dan itu yang dapat membedakan manusia dan Allah dalam hal antropologi. Dan kita dapat melihat bagaimana pandangan teologi pada karakteristik manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki martabat dalam diri setiap individu. Secara teologi, konsep ini adalah konsep sentral dalam teologi Kristen yang memiliki pandangan bahwa manusia sebagai karya ciptaan Allah yang memiliki hak istimewa serta bernilai tinggi. Kita dapat melihat dalam Kejadian 1 ayat 27 yang menyatakan bahwa manusia telah
dianugerahkan martabat oleh Allah Sang Pencipta. Dan kita dapat melihat bagaimana juga Gebhardt berpendapat bahwasanya manusia diciptakan dengan saling melengkapi dalam relasi gender. Dalam arti relasi gender ini ditandai oleh adanya kasih, tanggung jawab, dan kebebasan. Dan implikasi karakteristik Allah dan dalam pengenalan Allah kepada manusia itu merupakan konsep yang dapat menumbuhkan iman secara pribadi kepada manusia. Ini merupakan pengenalan yang sejati antara manusia dengan Allah. Selanjutnya, manusia dapat merasakan kehadiran Allah dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Roh Kudus, dan menerima buah-buah Roh sebagai tanda transformasi karakter. Dan bagaimana relevansinya pada masa kini? Zaman kini, pengaruh zaman yang kian berkembang telah mengubah tutur cara manusia berpikir, bertingkah laku, dan apapun yang dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan, sehingga setiap manusia mempunyai karakteristik yang kurang tepat atau kurang baik. Selanjutnya, relevansi pada masa kini juga adalah bahwasanya mengenai Allah, bahwasanya Allah adalah sahabat sejati. Ia adalah dapat menampingi setiap penderitaan atau keadaan yang dialami manusia, baik susah dan senang. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan manusia. Dan inilah yang menjadi gambaran sejati dari solidaritas Allah pada manusia. Dan kesimpulannya bagi kita pada hari ini yaitu sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, keturunan manusia hingga kini yang masih hidup dalam dosa keturunan, dalam arti manusia masih hidup dalam dosa keturunan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Akan tetapi dengan kasih yang dimiliki Allah, manusia kini hidup dalam kasih karunia. Dengan demikian, karakter yang dimiliki Allah dalam diri manusia, haruslah manusia juga mengasihi sesamanya dengan landasan moralitas yang seperti yang dimiliki Allah, yang dimana Allah mengasihi manusia, demikian juga manusia harus memiliki konsep moralitas untuk mulai mengasihi juga kepada sesamanya. Demikian presentasi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.